Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi saya menyapa shalom untuk kita semua. Shalom. Ya, selamat datang di Jam Doa KMKS Minggu 30 Mei 2022 dengan tema Mungkinkah Tetap Beriman? Dan yang akan membagikan renungan pada malam hari ini ada kakak kita, Kak Meyanita Sipayung. Kepada Kak Meyanita kami ucapkan selamat melayani, Kak. Ya, kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan sehingga kita masih bisa berkumpul sampai saat ini. Kalau malam ini saya boleh bertanya kepada beberapa orang khusus, saya rindu menyapa siapa ya? Saya rindu menyapa Kak Evi. Shalom Kak Evi. Halo Kak Evi. Ya, mungkin jaringan Kak Evi sedang tidak baik. Saya akan ganti ke ke Lamsari Sihombing. Halo Lamsari, shalom. Shalom, Kak. Iya. Bagaimana keadaannya hari ini, Dek? Baik, Kak. Iya, kita bersyukur untuk keadaan Lamsari yang masih baik ya saat ini. Ya, kakak bertanya, kalau boleh digambarkan gitu, seperti apa sih suasana hatinya Lamsari? Boleh diulang, Kak? Putus-putus, Kak. Iya, kalau boleh digambarkan, seperti apa suasana hati Lamsari saat ini gitu? Suasananya saat ini adem sih, Kak. Enggak. Ya, adem ya, berarti kayak kita lagi berteduh di bawah pohon gitu ya. Ya, terima kasih untuk Lamsari. Saya akan pilih satu orang beruntung lainnya. Kepada siapa ya? Kepada Victor. Shalom Victor. Shalom, Kak. Iya. Nah, kakak mau bertanya juga nih, Dek. Tapi pertanyaannya agak sedikit berbeda sama si Lamsari yang tadi. Gimana keadaanmu hari ini, Dek? Ya, kabar hari ini puji Tuhan sangat luar biasa, Kak. Ya, kakak mau bertanya lagi nih. Untuk hari ini nih, apa yang boleh Victor syukuri gitu berkat Tuhan? Yang saya syukuri untuk hari ini, Kak, yaitu saya bisa bernapas, bergerak, dan juga saya bisa beribadah kali ini. Itu sangat cukup luar biasa lah untuk saya saat ini. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Lamsari dan juga Victor yang boleh menggambarkan bagaimana suasana hatinya dan juga apa yang boleh disyukuri pada hari ini gitu ya. Ya, kita bersyukur untuk setiap keadaan kita, baik itu suka maupun duka, dan juga kita bersyukur untuk teman-teman yang boleh hadir di jam doa kita pada malam hari ini, di mana kita masih boleh rindu bersekutu bersama mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyambut kita dengan kasih-Nya. Saat ini, mari ambil sikap terbaik dan ternyamanmu di hadapan Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiranmu
dan undanglah Roh Kudus untuk boleh hadir di dalam hatimu. Berdoalah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kepadamu Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih, penyertaan Tuhan, bahkan kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami, dan bahkan untuk setiap perasaan, suka maupun duka yang boleh kami rasakan ya Tuhan, di sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, kami boleh berkumpul melalui jam doa ini, untuk boleh belajar firman Tuhan. Biarlah sekiranya ya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami ini, Engkau yang memimpin juga Tuhan pembawa renungan kami, agar kami boleh semakin diajari, boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang di luar daripada otoritas kami, itu Tuhanlah yang mengatur dan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap hati yang boleh bergabung, bahkan yang akan bergabung pun Tuhan, Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran mereka, Tuhanlah yang memberikan pengertian agar kami boleh semakin dewasa di dalam iman, bahkan semakin mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunkanlah kesalahan dan keberdosaan kami, sucikan kami agar kami layak di hadapan Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh semakin rendah hati dan mengerti bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami mulai ibadah kami. Amin. Saat ini, saya kembali mengundang kita semua untuk boleh mengambil sikap terbaik dan menutup mata dan mengingat setiap berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, bahkan hingga saat ini kita masih boleh bersekutu bersama. Berdoalah. Mari bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita hingga saat ini, di mana kita masih diberikan kekuatan. Berdoalah.
Mari bersyukur untuk orang-orang yang boleh hadir dalam hidup kita, baik itu keluarga, teman, lingkungan kerja, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun. Berdoalah. Dan mari bersyukur secara pribadi untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini mungkin dari kita ada yang memiliki suasana hati yang bersuka cita, atau mungkin ada yang sedang kacau, ataupun sedang bingung akan keadaan yang terjadi. Tetapi apapun keadaan itu, sudah selayaknya lah kita bersyukur untuk berkat Tuhan, bahkan kesempatan masih boleh merasakan hal-hal tersebut. Dan untuk menaikkan rasa syukur kita lebih dalam lagi kepada Tuhan, mari kita bernyanyi lagu dari lagu kita yang pertama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur untuk pujian ucapan syukur kita. Saat ini saya kembali mengajak kita semua untuk boleh merendahkan hati di hadapannya dan mengambil sikap hormat untuk berdoa. Mari sembahlah Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa.
Mari sembahlah Ia yang terus mengalirkan berkat-Nya kepada kita hingga saat ini. Mari sembahlah Ia yang memegang penuh kendali hidup kita dan juga pemilik alam semesta. Bahkan mari sembahlah Allah seturut pengenalanmu akan Dia. Saat ini, untuk menyatakan penyembahan kita lebih dalam lagi, mari kita angkatkan lagu pujian kita dari lagu yang kedua. Yesus, padamu ku berseru. Dan di akhir lagu saya mengundang Rizka untuk boleh membawakan doa ucapan syukur dan penyembahan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa pemilik kehidupan kami, Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga. Kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala kasih-Mu, untuk segala berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hingga pada detik ini, kami masih boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Bahkan pada saat ini pun kami boleh bergabung bersama-sama Bapa untuk datang kepadamu beribadah ya Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu
yang Tuhan taruh ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh rindu datang kepadamu. Begitu besar kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga mau datang mengucap syukur kepadamu untuk setiap nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh hidup hingga saat ini, itu semua karena anugerah-Mu juga ya Bapa. Kami juga mau datang mengucap syukur untuk orang-orang yang masih Tuhan percayakan hidup berdampingan dengan kami, teman kami, orang tua kami, kakak, adik, bahkan siapapun itu ya Bapa, yang boleh kami saling berbagi kasih. Kami boleh memberikan kasih, bahkan mereka juga boleh memberikan kasih kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan percayakan hidup dengan kami ya Bapa. Bahkan kami juga berterima kasih untuk setiap karakter yang kami miliki ya Bapa, pribadi, di mana kami boleh semakin kaya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang, rekan, bahkan siapapun itu ya Bapa yang boleh hidup berdampingan dengan kami. Kami juga mau datang mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga boleh melaksanakan ibadah jam doa saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang tuntun kami agar tetap berserah kepadamu, fokus hanya kepadamu saja. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mau datang menyembah Engkau, Allah pemilik kehidupan kami, Allah pencipta langit dan bumi. Begitu besar kuasa-Mu ya Tuhan, yang tak dapat kami pikirkan secara logika manusia. Begitu besarnya kuasa-Mu, Allah pemilik kehidupan, Allah pencipta alam semesta, yang boleh kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Besar karya-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang nyata ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mau datang menyembah Engkau untuk karya penyelamatan yang boleh kami terima ya Tuhan. Di mana melalui anak-Mu Yesus Kristus yang tunggal datang ke dunia untuk sama menjadi seperti manusia dan mati, kemudian bangkit dan menyelamatkan kami manusia yang boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mau tetap memelihara kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apa yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mau mendengarkan doa, syukur, bahkan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan renungan kepada Kak Meanita Sipayung, kami persilahkan. Oke, ini suaranya kedengaran ya? Dengar, Kak. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami rindu supaya kami boleh melihat keajaiban firman-Mu ketika firman akan disampaikan pada malam hari ini. Kami rindu supaya telinga kami boleh mendengar dengan baik, dan kami rindu supaya hati kami boleh merenungkan dan merasakan sentuhan cinta kasih-Mu lewat firman yang akan disampaikan. Lawatlah hati setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya Roh Kuduslah yang sudah menyatukan kami, sehingga pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan Engkau. Berikan kepada kami hati seorang murid ya Tuhan, telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengarkan Engkau berbicara. Kami mau serahkan perenungan firman beberapa waktu ke depan, biarlah Engkau yang melawat jiwa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, dan kami akan mendengarkan Engkau. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Izinkan saya untuk share screen ya. Ini boleh di-off-kan dulu. Share screen dari siapa ya? Oke. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Kak. Ya, bagi teman-teman yang memungkinkan untuk open kamera, boleh open kamera ya, supaya saya tidak sendirian dengan Rindang dan juga dengan teman-teman yang lain yang sudah membuka kameranya. Oke, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman, mungkin saya perlu perkenalan diri terlebih dahulu karena dari partisipan ada
banyak yang mungkin saya nggak kenal gitu ya. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Mea Anita Sipayung. Saya angkatan 2012 dari jurusan Matematika Universitas Sumatera Utara. Ya, dulunya juga aktif pelayanan di KMKS, baik itu sebagai tim dan juga sebagai pemimpin kelompok kecil. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi, yaitu di Jakarta. Doakan supaya tahun ini selesai dan 2 tahun ke depan bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Kampung Susuk. Ya, sesungguhnya begitu merindukan Kampung Susuk ya. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita akan sama-sama memikirkan sebuah tema seperti yang teman-teman lihat di layar. Mungkinkah tetap beriman? Ya, setiap orang beriman memang memiliki idealismenya sendiri, begitu ya. Di mana idealisme tersebut seringkali dibentuk oleh banyak hal. Mungkin itu melalui pembinaan-pembinaan iman yang kita ikuti, melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap harinya, juga mungkin melalui pemikiran tokoh-tokoh iman, atau mungkin pemikiran bapak-bapak gereja, begitu ya, tokoh-tokoh reformator bagi teman-teman yang mungkin suka membaca dan berpikir, dan juga mungkin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para filsuf dan lain sebagainya, begitu. Akan tetapi teman-teman, anehnya ya, seringkali idealisme yang ada di dalam pikiran kita, pikiran orang-orang beriman gitu ya, sangat jauh dari realita yang terjadi. Bahkan mungkin seumur hidupnya tidak melihat atau mencicipi hal-hal yang sebetulnya Tuhan itu sudah janjikan melalui firman-Nya atau melalui kitab suci. Tuhan sendiri mengatakan bahwa mintalah maka kamu itu akan mendapat. Tapi yang terjadi adalah orang beriman yang meminta siang dan malam ternyata tidak mendapat apa-apa. Ya, mungkin ada di antara kita yang hadir pada jam doa malam hari ini mengalami kondisi yang mirip. Mungkin sepanjang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kita sudah bergumul sama Tuhan akan beberapa hal. Misalnya kita bergumul di dalam relasi kita dengan keluarga. Mungkin kita punya kesulitan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan saudara-saudari kita gitu ya. Atau juga kita bergumul dengan relasi kita dengan Tuhan. Atau juga mungkin kita bergumul dengan relasi kita dengan sesama saudara seiman, dan mungkin bagi pengurus bergumul dengan teman-teman sesama pengurus. Dan juga mungkin bergumul melihat kondisi pelayanan yang begitu mandek saat ini. Dan juga mungkin kita bergumul sebagai seorang PKK begitu ya. Aduh, bagaimana ini ya mengelompokkan, menggembalakan adik-adikku. Mereka tidak merespon apa-apa. Bagaimana ini Tuhan? Padahal Tuhan sendiri bilang, aku menyertaimu, tetapi di dalam proses menggembalakan domba-dombanya, sepertinya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Atau juga mungkin kita bergumul di dalam pelayanan sebagai tim di KMKS. Dan mungkin juga sedang bergumul di dalam relasi kita dengan diri kita sendiri, yaitu dengan berbagai macam kelemahan atau keterbatasan yang ada di dalam diri kita yang sudah kita temui. Nah, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut, mungkin kita juga sudah terus berdoa, karena Tuhan bilang bertekunlah di dalam doa gitu ya, dan kita coba melakukannya. Bahkan mungkin kita sampai berpuasa, kita tetap setia melayani Tuhan, dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Akan tetapi, yang kita dapatkan adalah penderitaan, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita disalah mengerti, kita dikhianati, kita dipermainkan, kita dimanfaatkan, kita disakiti, kita dibuat kecewa. Sehingga hati kita mungkin begitu hancur. Kita sudah meminta dan memohon, tapi Tuhan seolah-olah membiarkan kita tetap berada dalam pergumulan tersebut. Sehingga kata-kata yang sering keluar dari mulut kita adalah, ya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ia akan menyertai dan menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Namun yang terjadi adalah kita kehilangan banyak hal, sehingga begitu sulit untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang maha hadir, tapi yang terjadi adalah kita tidak merasakan kehadirannya di tengah pergumulan atau kesulitan yang kita hadapi. Tuhan katanya penolong bagi jiwa kita, tetapi di saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan kesulitan hidup, yang ada kita tidak merasakan pertolongan Tuhan.
Lalu bagaimana respon kita sebagai orang beriman menghadapi realita hidup yang demikian? Mungkinkah kita itu tetap beriman kepada Tuhan? Ya teman-teman, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa umat Tuhan di sepanjang zaman sebetulnya mengalami pergumulan dengan Tuhan. Di dalam proses pengudusan untuk semakin serupa Kristus, Tuhan itu memang membentuk dan melatih kita melalui berbagai macam konteks hidup, di mana melaluinya kita akan menerima kebaikan dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, dia itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tapi sekali lagi begitu ya, di sini jelas dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berarti Allah turut bekerja di dalam segala penderitaan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Nah, pertanyaannya sekali lagi, bagaimana jika kita itu tidak melihat ada kebaikan di dalam pergumulan atau kesulitan atau kesesakan yang kita hadapi? Mungkinkah kita masih tetap beriman? Ya, pada malam hari ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar dari tokoh iman yang diceritakan di Alkitab, yaitu melalui Nabi Habakuk. Karena itu mari bersama-sama membuka Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan Habakuk 2 ayat 2, lalu nanti dilanjutkan Habakuk 3 ayat 2, dan dilanjutkan ke ayat 17 sampai dengan 19. Ya, di sepanjang nats ini kita akan melihat adanya dialog yang intens antara Habakuk dengan Tuhan, di mana dialog itu dimulai dari Habakuk. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksediaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lalu Tuhan menjawab, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku Tuhan akan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, yaitu bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan begitu menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Lalu Habakuk kembali bertanya kepada Tuhan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang
yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal balas kasihan? Aku mau berdiri, ini Habakuk lagi ya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab Habakuk, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Habakuk 3 ayat 2, Tuhan telah kudengar, ini perkataan dari Habakuk ya, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan barat. Ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, sampai sedemikian. Teman-teman, kalau kita melihat bangsa Israel pada zaman Habakuk hidup, bangsa Israel bukannya bangsa yang tidak mengenal hukum. Nah, jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, bangsa Israel ini memiliki hukum Taurat yang begitu ketat. Saya pikir teman-teman mengetahuinya gitu ya. Tetapi justru di sanalah terjadi penganiayaan. Teman-teman boleh membayangkan di tengah-tengah bangsa yang hukumnya begitu ketat, justru disitulah terjadi penganiayaan, ketidakadilan. Disitulah terjadi berbagai macam kejahatan. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Karena orang fasik mengepung orang benar. Tadi Paulus di Habakuk di pasal yang pertama mengatakan hal demikian. Orang fasik yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang melawan ataupun memberontak terhadap Allah. Mereka itu seolah-olah berkata kepada Tuhan seperti ini, kalau Tuhan itu ada, mengapa dia tidak bertindak? Saya pikir mungkin di dalam perjalanan iman kita ya, mengikut Tuhan sampai sejauh ini, mungkin pertanyaan ini juga pernah kita tanyakan gitu ya. Kalau memang Tuhan itu ada, terus kenapa dia nggak bertindak? Kenapa dia nggak menyelamatkan aku dari segala kesusahanku, dari pergumulanku? Mana buktinya kalau Tuhan itu memang ada? Mungkin kita pernah berada di posisi itu. Pada saat itu kelihatannya Tuhan itu diam saja. Sehingga hukum menjadi hancur dan keadilan pun begitu lenyap. Demikianlah kondisi Habakuk pada masa itu, teman-teman. Karena itulah mengapa Habakuk berkeluh kesah di pasal yang pertama. Ia mencurahkan segala isi hatinya, perasaannya, dan pikirannya pada Tuhan Allah Israel. Karena itu mari sama-sama kita perhatikan bagaimana isi curahan hati Habakuk di dalam interaksi atau dialognya dengan Tuhan. Jadi mari kita perhatikan ada dinamika iman yang dialami oleh Habakuk sebetulnya.
Jadi nanti kita bisa melihat dari awal sampai akhir dari kitab itu, kita melihat ada naik turunnya sebenarnya. Kita mulai dari Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Jadi dialog itu dimulai oleh Habakuk. Biasa kita yang bertanya kepada Tuhan ya. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengatakan, jika kita bisa berbicara kepada Tuhan, itu sesungguhnya karena inisiatif Tuhan itu sendiri. Karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus yang memampukan kita untuk boleh berbicara kepada Allah. Jadi tanpa Allah yang memulai, tentu kita tidak akan bisa berbicara kepada Allah. Supaya teman-teman bisa membedakannya begitu ya. Jadi di dalam hal ini Habakuk adalah seorang nabi. Tentu dia adalah orang yang sudah diurapi oleh Allah. Ini adalah interaksinya dengan Tuhan. Jika diperhatikan ayat 1, ayat 2 sampai 4, di situ kita bisa melihat Habakuk bergumul dan bertanya kepada Tuhan. Ia berkeluh kesah kepada Tuhan atas ketidakadilan, atas kejahatan dan penindasan yang terjadi. Pertanyaannya, bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Ya, Tuhan itu Maha Tahu. Tetapi demikianlah kejujuran isi hati Habakuk kepada Allah yang dia kenal. Dia dengan jujur datang kepada Tuhan, dia dengan bergumul, Tuhan, bangsa ini sedang mengalami ketidakadilan. Lalu kita coba melihat ya, apa yang menjadi respon Allah. Dalam Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Di situ kita bisa melihat Allah yang dikenal oleh Habakuk, Allah yang telah memanggil dia untuk menjadi hambanya, adalah Allah yang tidak diam, tetapi Allah yang menjawab. Allah yang merespons. Allah yang menjawab segala seruan anak-anaknya. Karena itu Allah menjawab dengan menyatakan apa yang akan dia kerjakan di zaman Habakuk. Teman-teman bayangkan ya, Tuhan itu nggak menjawab pertanyaan si Habakuk ya. Habakuk nanya, Tuhan berapa lama gitu. Tuhan malah jawab, aku akan membangkitkan bangsa yang kejam itu, bangsa Kasdim. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh bangsa, termasuk ya bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Kasdim akan menghancurkan bangsa-bangsa. Kalau kita lihat dari dua interaksi ini, Habakuk nggak menemukan jawaban, bukan? Dia nanya apa, Tuhan jawab apa. Tapi teman-teman, Habakuk tidak sampai di situ. Dia masih terus datang sama Tuhan. Kita bisa melihat ya. Di Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 dan Habakuk 2 ayat 1. Dia masih bergumul, tetapi pergumulannya sudah berbeda dari yang pertama. Teman-teman bisa melihat Habakuk sebetulnya di bagian ini sudah mencoba mengerti permasalahan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah mengenai Allah yang kudus yang tidak menghendaki adanya kejahatan. Jadi di situ Habakuk sudah menyebutkan tentang keberadaan Allah yang dia kenal, yaitu Allah yang kudus. Kalau Allah yang kudus, bagaimana mungkin engkau itu menghendaki adanya kejahatan? Kira-kira seperti itu. Gimana mungkin Tuhan, kau mengizinkan ada kejahatan? Kau kan Allah yang maha kudus. Bukankah kau itu begitu benci dengan adanya kejahatan? Terus kenapa kau merencanakan itu? Kenapa kau merancangkan itu? Kenapa kau membangkitkan bangsa Kasdim untuk menguasai seluruh bangsa yang ada? Lihat interaksinya ya, lihat interaksinya. Jadi teman-teman, Habakuk menjawab Tuhan berdasarkan siapa dia. Ya, saya pikir ini sangat penting di dalam pergumulan kita, di dalam interaksi kita dengan Tuhan. Kita bergumul sama Tuhan dan kita menjawab Tuhan berdasarkan siapa dia. Dalam hal ini Allah yang maha kudus, bahwa dia yang kudus tidak suka dengan kejahatan, tidak suka dengan ketidakadilan, tidak suka dengan hal-hal yang berkhianat. Ia merasa kalau Tuhan yang berkuasa itu hanya memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan ia berdiam diri, bayangkan. Jadi di sini Habakuk itu sudah mulai melihat, Tuhan ini kok rasanya kok berdiam diri saja gitu. Kan Tuhan itu maha kudus, Tuhan nggak suka kejahatan. Terus kenapa nggak bertindak Tuhan? Kenapa nggak bertindak? Kenapa diam saja? Kenapa diam saja? Ada orang fasik yang berkuasa di situ. Terus kenapa Tuhan diam aja? Ada dinamika di sini ya teman-teman. Kita boleh melihat ya. Setelah Habakuk melakukan memberikan jawaban-jawaban tersebut dan mempertanyakan beberapa hal, Allah itu menjawab seperti apa?
Teman-teman, dalam Habakuk 2 ayat 2-20, mungkin tadi kita nggak semuanya bisa baca, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Ini Tuhan mengajarkan prinsip kepada Habakuk dan kesudahan orang fasik. Jadi kalau kita boleh perhatikan ya, ayat 2-5, jawaban Tuhan atas keluhan Habakuk, dia mengatakan orang-orang yang berbuat jahat tidak akan hidup, tetapi mereka akan binasa. Hal ini tentu kita setuju, karena di dalam Alkitab kita menemukannya, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya pasti binasa. Orang yang selamat adalah orang-orang yang mengenal Allah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini Tuhan mengatakan kepada Habakuk ya, kalau teman-teman boleh perhatikan, dia mengatakan di ayat yang sebentar ya. Di dalam ayat yang keempat ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi teman-teman tadi masih ingat ya, Habakuk itu masih terus bergumul dan bertanya kepada Tuhan, dan dia mencoba mengerti sebenarnya Tuhan maksudnya apa sih gitu. Dan kemudian Tuhan itu menjawab dia dengan jawaban seperti ini, ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan bahwa orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Nah, teman-teman, kita bisa bandingkan dengan Roma 1 ayat 17. Boleh meminta satu orang untuk membacakannya. Roma 1 ayat 17. Boleh minta satu orang, siapa yang sudah menemukannya? Halo? Nggak kedengeran deh. Oke, nggak kedengaran, saya bacakan sekali lagi ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, terima kasih ya. Siapa tadi yang bacakan ya? Nadia atau Maya atau Florence? Saya tidak tahu, ada 3 orang di sini. Teman-teman juga mungkin bisa membandingkannya dengan Galatia 3 ayat 11 dan juga Ibrani 10 ayat 38. Tapi poinnya adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu yang Allah ajarkan kepada Habakuk. Ketika dia mempertanyakan, Tuhan, bukankah engkau itu adalah Allah yang maha kudus? Terus ngapain Tuhan itu mengizinkan adanya kejahatan? Kan Tuhan harusnya benci sama kejahatan. Kenapa enggak Tuhan, maksudnya kenapa Tuhan tidak menghalangi mereka? Padahal Tuhan sanggup melakukannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi Allah di sini mengatakan, orang benar, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah, yaitu orang yang taat kepada Allah, akan hidup oleh percayanya. Itu yang diberikan Allah kepada Habakuk. Selain itu, Allah juga mengajarkan di ayat yang ke-20, di mana Allah itu mengatakan bahwa di dalam dirinya, di dalam orang benar, Roh Allah itu berdiam diri. Hal ini tentu kita setuju, karena di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan dan Roh Kudus dimateraikan kepada kita, dan Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Dan bukan hanya itu, tetapi Allah juga memberikan suatu perintah kepada Habakuk pada ayat yang ke-20,
Perintahnya yaitu berdiam diri. Berdiam diri. Dengan kata lain, tetap arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Sehingga teman-teman kalau kita boleh perhatikan ya, ketika Tuhan Allah sudah memberikan pengajaran yang begitu prinsip kepada Habakuk, maka pada Habakuk 3 ayat 2 sampai 19, kita bisa melihat doa Habakuk tidak lagi sama dengan doa yang sebelumnya. Sebelumnya kan dia masih bertanya-tanya toh, di manakah Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Lalu setelah Allah merespon dengan apa yang akan Allah kerjakan atas bangsa-bangsa, yaitu membangkitkan bangsa Kasdim, bangsa yang begitu kejam, maka si Habakuk kembali bertanya sama Tuhan, loh kok gitu Tuhan? Kau kan seperti ini, terus ngapain membiarkan kejahatan itu terjadi? Lalu Allah memberikan pengajaran. Tuhan nggak jawab ya. Lagi-lagi Tuhan nggak jawab pertanyaannya. Tapi Tuhan bilang, berdiam dirilah. Orang percaya akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh kepercayaannya. Karena itulah pada Habakuk 3 ayat 2 sampai 9 teman-teman, doanya bukan lagi bertanya. Doanya bukan lagi protes isinya. Tetapi doanya berisi respons iman seorang nabi yang sudah bergumul dengan Tuhan. Yaitu ia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi di dalam ayat yang ke-18 dan 19 ada suatu pernyataan iman atau pengakuan iman dari Habakuk mengenai siapa Allah. Yaitu Allah adalah keselamatannya. Allah adalah Allah yang menyelamatkan dia. Sekalipun bangsa Kasdim akan menghancurkan bangsa-bangsa, ia beriman, ia percaya Allah yang ia sembah akan menyelamatkan dia dan bangsanya. Dan juga dia mengatakan bahwa Allah itu adalah kekuatannya. Allah itu adalah kekuatannya. Ini adalah sebuah pengakuan iman ya teman-teman. Pengakuan iman yang lahir dari relasinya dengan Tuhan. Kita sudah melihat tadi ada interaksi, ada dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Jadi respon iman ini tidak muncul begitu saja. Dia sudah bergulat, dia sudah bergumul dengan Tuhan. Hingga pada akhirnya dia bisa mengeluarkan doa yang begitu dalam. Yang mendemonstrasikan imannya. Bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan akan menolong dia. Jadi teman-teman, prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, khususnya melalui kitab Habakuk, melalui interaksi seorang nabi kepada Allah yang dia kenal di dalam menghadapi realita yang terjadi, yaitu dua hal ini. Ini yang saya boleh renungkan gitu ya. Berdiam diri dan menantikan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak diam. Dia adalah Allah yang responsif, yaitu Allah yang selalu memberikan respons atau jawaban. Kepada siapa, Allah itu akan memberi jawab kepada siapa yang berseru kepadanya. Bukankah itu juga yang selalu dikatakan oleh pemazmur? Ketika aku berseru, maka Allah itu menjawab aku. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita yang sedang bergumul selalu berseru kepada Allah? Jadi dia adalah Allah yang maha tahu, sang perancang serta pemegang kendali kehidupan kita. Tuhan Allah dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 menegaskan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Tindakan berdiam diri dan menantikan Tuhan ini bukan berarti kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Ya.
Jadi tindakan berdiam diri ini bukan diam literal diam gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ini diwujudkan dengan cara menciptakan sebuah interaksi atau dialog yang intens dengan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Nah, terkait hal ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam interaksi atau dialog kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya boleh pikirkan dan saya renungkan dari perikop ini. Yang pertama adalah perhatikanlah bagaimana kita bertanya. Pertanyaan yang berisi keluh kesah seperti yang dilakukan oleh Habakuk, yang juga berisi ratapan dan juga seruan hatinya, itu sesungguhnya berasal dari sejauh mana kita itu mengenal Allah yang kita sembah. Jadi Habakuk berkeluh kesah kepada Allah yang ia kenal. Ia berkeluh kesah kepada Allah yang dia sembah, kepada Allah yang dia percaya. Nah, jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah, maka kita akan bertanya dengan sikap takut dan gentar. Jadi ada perasaan hormat kepada Allah. Karena kita sadar bahwa pertanyaan kita diberikan kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah pemilik kehidupan kita, Allah yang memerintah atas hidup kita. Nah, terkait hal ini teman-teman, mari kita mengingat sejenak. Selama ini, bagaimana sikap atau attitude kita kepada Tuhan? Ya, saya percaya bahwa setiap kita sering mempertanyakan hidup ini, bukan? Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita itu selalu bertanya kepada Tuhan Allah pemilik hidup kita? Apakah kita itu selalu mencari hikmat Allah di dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang terjadi? Atau malah kita itu lebih sering bertanya kepada manusia dan mencari hikmat manusia? Saya pikir hal ini kita perlu sama-sama pikirkan dan renungkan begitu ya. Apakah tempat pengaduan kita itu adalah kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang sejati? Atau sebetulnya kepada berhala-berhala yang lain? Ya saya tidak tahu, yang pasti itu adalah di luar Tuhan. Ya mungkin kita rasa akan memberikan jawaban atas pertanyaan kita, tetapi yang ada malah membawa kita kepada situasi yang makin sulit. Apa sih sebenarnya ya yang menjadi tantangan atau hambatan supaya kita itu benar-benar memiliki sikap hati yang benar ketika kita bertanya? Saya memikirkan ada 3 hal, teman-teman. Ketika kita memiliki konsep berpikir atau pengenalan yang salah atau keliru mengenai Allah, hal ini bisa menghambat kita di dalam bertanya kepada Allah. Karena kita tidak mengerti Alkitab secara lengkap. Mungkin ya, kita hanya menyukai bagian-bagian firman tertentu saja dan mengabaikan bagian yang lain. Jika kita merasa cocok dengan hidup kita, maka kita terima. Tetapi jika bertentangan dengan hidup kita, atau mungkin yang menegur kita, yang mengkritik kita, kita nggak suka gitu mendengarkannya. Padahal Alkitab saling melengkapi dan saling mendukung. Jadi tantangan atau hambatan di dalam diri kita, kenapa kita itu kadang tidak memiliki pertanyaan yang benar kepada Allah yang benar, yaitu karena mungkin kita itu punya konsep berpikir atau pengenalan akan Allah yang masih keliru, atau mungkin salah gitu. Yang kedua, yang juga mungkin yang menjadi tantangan, yaitu pembentukan pola pikir kita sejak kecil sampai kita dewasa, itu begitu melekat. Sehingga seringkali cara kita bertanya dan isi pertanyaan kita di dalam doa-doa kita gitu ya, itu hanya sesuai dengan model yang biasa kita lihat. Gitu. Sehingga nggak jarang gitu ya, nah, misalnya kalau di orang tua kita, apalagi kita orang Batak gitu ya, dan saya juga pernah mengalami hal itu di tengah-tengah keluarga saya, jika sedang mengalami pergumulan gitu ya, nanyanya itu kepada bahasanya itu orang pintar gitu ya. Mungkin teman-teman ngerti ya, kepada dukun, nah gitu. Apakah itu benar? Ya mungkin saja kita yang sudah hidup di tengah-tengah keluarga yang seperti itu, ya juga melakukan model itu, tetapi mungkin objeknya beda.
Mungkin kita nggak datang ke dukun sih, tapi kita datang ke objek yang lain. Yang pasti itu bukan Allah. Jadi saya pikir ini kita perlu sama-sama pikirkan dan kita boleh lihat ke diri kita. Kira-kira pembentukan pola pikir seperti apa yang begitu melekat di dalam diri kita. Sehingga terkadang ketika kita mempertanyakan hidup ini, kita itu mempertanyakan dengan sikap atau attitude yang nggak benar gitu. Lalu yang ketiga, apa sih yang seringkali menjadi tantangan atau hambatan di dalam diri kita? Yaitu kehidupan doa kita yang tidak baik. Sehingga hal itu mempengaruhi cara dan isi pertanyaan kita kepada Tuhan. Jika kita punya kehidupan doa yang baik, itu berarti kita punya relasi yang begitu intim dengan Tuhan, maka pasti kita begitu mengenal Allah yang kepadanya kita dekat. Sehingga ketika kita tahu siapa Allah yang akan kita temui, kita pasti akan memperhatikan bagaimana kita di dalam bertanya. Kita nggak asal-asalan. Tapi ada sikap hati yang takut, sikap hati yang menghormati Allah. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua itu adalah perhatikan bagaimana kita mendengar. Jadi teman-teman tadi kan Habakuk itu ngomong sama Tuhan, lalu Tuhan menjawab ya. Kalau Tuhan menjawab itu berarti Habakuk bagiannya ngapain? Mendengar dong ya. Jadi di dalam dialog pasti ada yang berbicara, ada yang mendengar. Nah kalau teman-teman boleh lihat ya tadi, Habakuk itu 3 kali ngomong loh. Tuhan itu cuma 2 kali. Dari sini kita bisa lihat, kita itu punya kecenderungan untuk berbicara, ketimbang mendengar. Ya kan? Saya rasa teman-teman setuju dengan itu, karena jarang di antara kita itu mau mendengar. Yang ada itu kita ingin selalu berbicara. Apalagi yang cewek-cewek. Selalu ngoceh gitu ya. Sulit untuk mendengar. Karena itu saya pikir ya, di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, kita perlu memperhatikan bagaimana kita mendengar. Nah, bukankah itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Pada Lukas 8 ayat 18a. Saya bacakan ya, Tuhan Yesus katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Teman-teman, mendengar dalam Alkitab kita itu mencakup 2 kata. Yang pertama itu hearing, yang kedua itu adalah listening. Jadi hearing di sini adalah mendengar hanya dengan menggunakan alat indera pendengaran, yaitu melalui telinga. Sementara listening, ini mendengar bukan hanya menggunakan telinga, tetapi kita menggunakan akal budi atau pikiran kita. Ya, jadi kita perlu membedakan kedua hal ini. Ya karena itu, mari kita boleh melihat ke diri kita gitu ya. Selama ini kita lebih sering hearing atau listening. Kalau hearing ya hanya di telinga aja, nggak sampai dipikirkan dengan serius, nggak digumulkan, nggak sampai dianalisa gitu ya, dikritisi seperti Habakuk tadi. Kan Habakuk tadi cukup kritis ya. Tuhan katanya akan membangkitkan bangsa Kasdim, bangsa yang kejam. Tuhan, lalu Habakuk itu mencoba mengerti permasalahannya gitu. Loh kok gitu Tuhan? Tuhan itu bukannya Allah yang Maha Kudus. Tuhan yang membenci kejahatan. Perkataan itu tentu keluar dari apa yang sudah dipikirkan oleh Habakuk terhadap perkataan Tuhan mengenai apa yang ia akan kerjakan di tengah-tengah bangsa pada masa itu. Jadi dalam interaksi atau dialog dengan Tuhan, teman-teman, kita perlu listening. Jadi nggak cukup hearing. Kita perlu listening. Artinya kita membutuhkan waktu untuk mencerna dan memahami perkataan Tuhan. Tentu di zaman kita, Tuhan itu menaruh perkataannya di dalam kitab suci. Kitab suci kita Alkitab adalah firman Allah, firman yang hidup. Maka dari itu, dalam menghadapi realita yang terjadi, kita perlu terus melatih diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bible reading. Kalau di KMKS kita selalu melakukan proyek ketaatan itu ya, di dalam kelompok kecil ya, Bible reading. Sehingga setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap minggu ketika bertemu dengan PKK pasti akan nanya, gitu ya, gimana Bible readingmu?
Nah, mungkin yang pipa mungkin belum belum familiar dengan itu ya, tapi cepat atau lambat kalian akan familiar dengan itu, teman-teman. Gimana Bible reading kita sampai hari ini, teman-teman? Apakah kita masih melatih pendengaran kita, melatih pikiran kita untuk mendengarkan Tuhan? Pada saat kita sudah bertanya kepada Tuhan, apakah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan? Atau kita terus-terusan bertanya-bertanya tanpa kita berpikir Tuhan itu bakal menjawab apa? Saya pikir ini kita perlu sama-sama renungkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, tepatnya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau Tuhan tadi mengatakan kepada Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya, maka iman kita itu hanya timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Di luar itu tidak ada, teman-teman. Di luar itu tidak ada. Apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan di dalam kita mendengar? Yang pertama ya, kita itu punya kecenderungan ingin cepat, bukan? Kita kan nggak ingin berlama-lama dalam penderitaan dan kesulitan ya. Kita ingin maunya ini cepat berlalu. Makanya nggak heran, Habakuk di pasal yang pertama kan pertanyaannya, Tuhan berapa lama lagi? Dan teman-teman kalau membaca doa-doa pemazmur gitu ya, sering sekali mengucapkan kata itu, Tuhan berapa lama lagi? Karena kita nggak ingin berlama-lama dalam penderitaan. Yang kedua, kita cenderung tidak sabar. Akibatnya kita nggak bertekun. Sehingga kadang kita mengambil jalan pintas kan? Kita nggak sabar. Kita ngambil jalan pintas. Tuhan belum berbicara, Tuhan belum kasih instruksi, tapi kita jalan sendiri. Kita perlu berhati-hati di dalam hal ini, teman-teman. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus, maka seharusnya kita mengikuti pimpinan atau tuntunannya. Bukan berjalan menurut jalan kita, bukan berjalan menurut pikiran atau kehendak kita. Karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Yang ketiga adalah yang menjadi tantangan. Kenapa kita itu sulit untuk mendengar, untuk membaca firman, merenungkan firman, memikirkan firman. Mungkin ini juga, kita sulit menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Ya mungkin kita punya banyak alasan gitu, alasan-alasan klasik. Ya nggak punya waktu, terlalu sibuk. Belum lagi lab, belum lagi tugas A, B, C, D. Ini lagi nanti mau ujian, aduh nggak sempat. Dan mungkin juga tantangannya itu ya karena kita nggak punya manajemen diri yang baik. Kita nggak punya manajemen diri yang baik. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, perhatikan bagaimana kita bertanya. Jadi bertanya itu nggak salah loh ya. Jadi bertanya itu nggak salah. Justru Allah itu ingin kita terus bertanya. Karena dengan banyaknya pertanyaan kita, itu menunjukkan bahwa kita sedang berada di proses Allah. Di prosesnya Allah. Yang kedua tadi, perhatikan bagaimana kita mendengar. Jadi jangan terus-terusan bertanya, tapi ada waktu kita untuk mendengar. Cara kita mendengar ya melalui firman Tuhan, gak ada yang lain. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, perhatikan bagaimana kita berespons. Kita bertanya, Tuhan menjawab, maka kita perlu berespon, bukan? Sama seperti Habakuk tadi. Responnya adalah respon iman ya yang tadi ya. Jadi teman-teman, antara bertanya, mendengar, berespon, ini sebenarnya saling berkaitan. Jika kita salah mendengar, atau bahkan kita sama sekali tidak mendengar, kita hanya hearing, bukan listening, maka sudah bisa dipastikan kalau kita pun akan salah atau keliru di dalam berespon. Karena kita nggak benar-benar nangkap, maksud Tuhan ini apa? Tanpa kita benar-benar menangkap, kita mendengar, listening, maka sering kali kita berespon pasti juga nggak benar, keliru. Seharusnya respon yang muncul itu adalah respons iman. Jika kita itu benar-benar mendengar, mengerti, dan memahami perkataan Tuhan. Jadi respon kita harusnya itu adalah respon iman. Di mana di dalamnya kita menyatakan iman kita.
Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan pemilik hidupku. Engkau adalah pemegang kendali akan hidupku. Aku berserah kepadamu. Sama seperti respon Habakuk tadi ya, teman-teman. Ketika ia mendengar dan menganalisa perkataan Tuhan, akhirnya dia memiliki penyerahan diri, bukan? Ini mirip juga dengan respon Tuhan, Yesus, pada saat dia di Taman Getsemani. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Bukankah di situ ada suatu sikap penyerahan diri penuh terhadap apa yang akan Allah itu nyatakan? Dan ada suatu tekad iman, seperti yang tadi dikatakan oleh Habakuk, sekalipun doa-doaku, harapanku ini enggak terkabul, aku itu akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun aku masih tetap berada di dalam penderitaan, kesulitan hidup, aku akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Karena Tuhan itu adalah sumber pertolonganku. Jadi ada suatu pengakuan iman yang begitu dalam, dan itu hanya lahir melalui interaksi atau dialog yang begitu intens dengan Tuhan, teman-teman. Tanpa itu, nggak mungkin bisa muncul ada respon iman yang demikian dalam. Karena itu, jika kita kembali mempertanyakan tema kita ya, di tengah-tengah segala dinamika hidup yang terjadi, mungkinkah kita itu tetap beriman? Ya, berdasarkan dinamika iman yang dialami oleh Habakuk, kini kita bisa menjawab bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kita masih tetap beriman. Sebab Allah sendirilah yang menjaga dan menopang iman kita. Sehingga meskipun realita begitu mengerikan dan menyakitkan hati kita, iman yang merupakan anugerah atau pemberian dari Allah memungkinkan kita untuk tetap percaya dan berharap hanya kepadanya. Ya, di akhir perenungan ini saya rindu membacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua, teman-teman boleh membuka Alkitabnya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita boleh melihat dari ayat pertama sampai ayat ke-11 dengan penuh penghayatan. Ini nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka tidak, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ya teman-teman, kita nggak sendirian di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan pergumulan yang ada. Ibrani menekankan Tuhan Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Karena itu mari kita boleh terus belajar untuk mengarahkan pandangan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa di dalam menjalani berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kami tidak selalu mengarahkan pandangan kami kepadamu. Kadang kami berfokus kepada diri kami, dan kadang juga kami berfokus kepada permasalahan yang menurut kami begitu besar, sehingga mungkin melampaui Engkau yang sebetulnya lebih besar dari segala yang ada. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolong baharuilah hati kami ketika kami sudah mendengarkan firman ini yang membawa kami kepada pertobatan yang sejati. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ringan. Terpujilah Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan. Sebagai orang beriman, kita pasti menyadari kekuatan doa yang ajaib. Doa yang bisa mengubah segala sesuatu ketika kita yakin dan juga mengimaninya. Sebelum kita menaikkan doa permohonan kita, mari kita bernyanyi dari lagu yang ketiga, Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari ambil sikap terbaik untuk menyatakan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari berdoa untuk setiap elemen KMKS agar kiranya boleh selalu menjaga persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Berdoalah.
Mari berdoa untuk tim regenerasi K34 supaya tetap dalam perlindungan Tuhan dan boleh berhikmat di dalam men-sharingkan calon koordinasi. Dan doakan juga bagi calon koordinasi yang dihubungi boleh memberi diri dan waktu untuk sharing. Doakan. Berdoa untuk kondisi anak alumni kita Bang Adunia Panjaitan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik karena kekurangan trombosit dan kebutuhan donor darah sudah terpenuhi. Mari doakan supaya Tuhan yang menolong dalam proses pemulihannya dan keluarga yang merawat juga boleh tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Berdoalah. Berdoa untuk volunteer Paskah agar semakin bersatu hati dan semangat dalam pengerjaan pelayanannya saat ini. Berdoalah. Mari berdoa untuk Paskah KMKS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei dengan tema Eternal Grace in God. Kiranya setiap persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dan bahkan dana yang dibutuhkan boleh tercukupkan dan jemaat boleh rindu untuk mengikutinya. Berdoalah. Berdoa untuk kelompok kecil Info Covid, ada Rindang, Ishak, Joy, dan juga Esther, agar kiranya lebih berkomitmen di dalam kelompok dan boleh memberikan waktu untuk berkelompok. Berdoalah.
Berdoa untuk masyarakat yang mudik Lebaran agar tetap dalam lindungan Tuhan sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Berdoalah. Berdoa untuk sermon yang akan dilakukan setelah jam doa. Mari doakan agar dapat berjalan dengan baik dan setiap elemen boleh rindu untuk mengikutinya. Berdoalah. Kita satukan hati kita berdoa. Kepadamu Allah pemilik kehidupan kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh menaruhkan di dalam hati kami rasa kasih, rasa peduli terhadap sesama kami. Sehingga kami boleh memperoleh bahkan mendoakan setiap kerinduan bahkan hal-hal yang terjadi dalam persekutuan kami bahkan lingkungan sekitar kami. Sekiranya ya Tuhan, Engkau yang menolong kami boleh semakin merendahkan hati kami, semakin menyelaraskan kehendak kami dengan kehendaknya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami tidak memaksakan kehendak kami terhadap kehendak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawabnya, mengabulkannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terpujilah Tuhan untuk doa-doa yang boleh kita naikkan. Kami segenap para pelayan yang boleh melayani pada malam hari ini, mengundang kakak dan abang, dan juga teman-teman untuk boleh hadir di kebaktian KMKS di minggu depan dengan edisi spesial, yaitu edisi Paskah, dengan tema Eternal Grace in God. Dan di jam doa KMKS 2 minggu ke depan dengan edisi yang spesial juga, yaitu edisi Praise and Prayer. Dan setelah jam doa ini selesai, akan ada sermon. Dan harapan kami, kakak abang dan juga teman-teman boleh tetap stay di room meeting kita, agar boleh memperhatikan pelayanan kita, terkhusus untuk teman-teman kami, calon-calon koordinasi. Jangan lupa bergabung ya. Ya. Setiap kita yang hadir saat ini pasti pernah mengalami pergumulan yang mungkin menggoyahkan iman kita. Kadang tak jarang kita sudah menyatakan kita beriman kepada Allah. Namun ketika pergumulan itu datang, apakah respons kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan atas keadaan yang ada? Atau mungkin kita semakin bingung, mengapa hal ini boleh terjadi dalam hidup kita? Ketika kita saat ini sedang ingin semakin dekat kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menegur kita melalui firman-Nya. Sekalipun masalah datang melanda, baik dalam keluarga, studi, maupun dalam pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita sudah usahakan tidak membuahkan hasil, ingatlah bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, bangunlah interaksi yang intens dengan Allah. Bertanya,
Dan dengarlah Tuhan, bersorak-soraklah karena pengenalan kita akan Allah, dan teguhlah di dalam Dia. Sama seperti lagu komitmen kita yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong dan menjaga kita, bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Mari nyatakan komitmen kita dari lagu kita yang terakhir, dan di akhir lagu, saya kembali mengundang Kak Meanita Sipayung untuk menutup jam doa kita di dalam doa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau adalah Bapa yang akan terus melanjutkan kasih setia-Mu kepada kami. Cinta kasih-Mu tidak akan berubah, sekalipun kami sering sekali jatuh bangun di dalam menapaki perjalanan iman kami selama kami hidup di dunia ini. Karena kesetiaan kami tidak bergantung karena ketidaksetiaan kami hanya bergantung pada kesetiaan-Mu, Tuhan. Kami setia sungguh hanya karena anugerah-Mu. Dan ketika kami tidak setia, Tuhan, bukan berarti Engkau tidak akan setia. Karena itu tolonglah kami supaya di dalam menapaki hari-hari ke depan, di tengah-tengah berbagai macam dinamika hidup yang mungkin begitu sulit untuk kami boleh mengerti, entah itu di dalam keluarga, di dalam studi kami, atau dengan relasi kami dengan teman-teman yang ada di sekitar kami. Tolong kami supaya mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, sehingga di dalam segala keadaan kami terus membawa seluruh kondisi kami hanya kepadamu saja ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang akan selalu menjaga, yang akan selalu melindungi, dan juga memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk jam doa pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa pemilik hidup kami, Bapa pemegang kendali atas seluruh hidup kami. Jalan-Mu bukan jalan kami Tuhan, dan rancangan-Mu bukan rancangan kami. Karena itu tolong kami supaya tunduk kepada kehendak-Mu saja. Biarlah Engkau juga yang menolong setiap anak-anak-Mu koordinasi yang akan melakukan sermon pada malam hari ini setelah jam 2 ini. Kiranya hikmat daripada surgawi Engkau limpahkan kepada mereka, untuk mereka boleh menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, dan tidak menyampaikan hal-hal yang memang tidak perlu untuk disampaikan. Dan berdoa juga untuk seluruh elemen KMKS, Engkau kiranya membangkitkan hati yang terus saling membangun, saling mendukung, dan saling menopang satu dengan yang lain, untuk kami boleh berjalan bersama di dalam mengerjakan pelayanan di KMKS ini Tuhan. Inilah kami ya Bapa,
terimalah segala doa dan seruan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya, teman-teman jangan keluar dulu. Kita akan mengambil dokumentasi sebentar kepada operator. Apakah sudah bisa? Iya, kami juga berharap kepada teman-teman, kakak abang, boleh mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum yang terbaik nih, Ani. Ayo dong, buka kameranya dong. Tania, Bang Salomo, Kak Bel, Pak Paulus, Bang Joshua Napitupulu, Jones tuh, lagi ya. Kak Evi, Kak Dorma, Triani, Timothy, Karelina, Vita. Nah, dibuka kameranya yuk. Oke, Salam, Berus payung. Salam, selamat minggu. Selamat hari Minggu, Pak Nanti, Paulus. iya, besok lusa kita ngomong ya. Oke, Pak, siap. oke, kita ambil ya Kak. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke, sekali lagi ya Kak Bang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Kakak Abang. Selamat hari Minggu, kakak abang dan teman-teman, Kak Evi, Salam Sari, apa lagi nih ya? Kak Dorma, Vita, Isak. Iya, jadi untuk abang dan teman-teman yang dari dalam Zoom jangan keluar dulu. Kita akan mengadakan sermon kita. Tapi sebelum itu mungkin dari teman-teman pelayan akan melakukan doa pelayan gitu ya. Jadi kita akan tunggu dan sambil menunggu, bolehlah kiranya kita sama-sama mengajak lah gitu teman-teman kita yang lain yang belum bergabung supaya bergabung dan sama-sama lah memperhatikan dan melihat setiap perjalanan pelayan ataupun hal-hal yang mungkin sedang dikerjakan dan akan dikerjakan gitu oleh teman-teman pelayan kita, tim koordinasi dan tim-tim yang lainnya. Siapa aja Sam yang mau di siapa lagi? Saya pun juga ya. Baru siapa lagi?
Hah? Iya, kembali lagi diingatkan sama teman-teman, khususnya teman-teman pengurus, teman koordinasi, bolehlah diajak satu komisinya, satu kelompoknya. Baru teman-teman volunteer juga diajak nih, satu partner pelayannya yang belum bergabung diajak. Baru teman-teman tim regenerasi juga bolehlah diajak kayak gitu. Iya, dan untuk Victor, boleh bergabung ke dalam break room-nya, Dik, supaya mulai dua pelayannya. Iya, love you too, Franz. So sweet kali. Kak Dor mau ngomong lah Kak Dor. Mau bilang tadi love you too, Pras bilang kayak gitu, tapi udah duluan kok, Dek. Berarti terduluan karena cinta kakak ya? Iya, kotik. Iya kan, sambil menunggu lagi tuh kira-kira ada request lagu yang boleh kita putar sambil menunggu. Atau mau sambil ngobrol juga bisa ya teman-teman ya. Tanpa tahu untuk melepas rindu gitu ya. Iya, selamat menyambut Lebaran Kak Belinda. Enaklah kakak makan kue lah di sana ya kan. Makan kue Lebaran. Boleh kirim sini Kak. Minta aja Kak sama apanya yang buka rumahnya Kak. Boleh nggak dibungkus biar dikirim ke sini Kak. Atau abang kakak yang di Medan bolehlah open house ya. Siapa tahu mau open house kan waktu Lebaran. Biar datang kami.